Asia App, balik lagi sama gue, Mancing Santai. Apa kabar kalian semua? Para subscriber gue yang paling solid, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar jaya ya. Hari ini gue nggak lagi mancing, tapi gue mau ajak kalian menyelam ke dunia yang beda. Dunia yang penuh misteri, sekaligus bahaya yang mengintai di bawah permukaan laut. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri guys. Gue mau kupas tuntas tentang ular-ular laut paling mematikan di planet ini. Kenapa? Karena ini penting banget bro. Buat kita yang hobi mancing, diving, atau sekadar main di pantai, pengetahuan ini bukan cuma buat nambah wawasan, tapi ini soal keselamatan nyawa. Seringkali kita anggap remeh, padahal di balik keindahan laut yang biru, ada predator-predator senyap yang punya bisa puluhan kali lebih kuat dari kobra. Gua nggak mau ada dari kalian, tim mancing santai, yang kenapa-kenapa karena kurang informasi. Makanya, di video kali ini, gue bakal bongkar semuanya, dari ciri-cirinya, di mana mereka tinggal, sampai seberapa bahaya racun mereka. Jadi siapin cemilan, duduk yang nyaman, dan fokus. Kita akan mulai petualangan edukasi yang seru, tapi juga menegangkan ini. Gue jamin, setelah nonton video ini sampai habis, kalian bakal lebih waspada, dan lebih menghargai kekuatan alam. Jangan kemana-mana, karena kita akan langsung masuk ke pembahasan ular pertama yang racunnya. Gila banget. Pokoknya, stay tune guys, let's go! Oke, yang pertama ini juaranya guys. Namanya ular laut belcher, atau nama kerennya Hydrophis belcheri. Jangan main-main sama yang satu ini. Banyak ilmuwan yang bilang kalau dia ini ular dengan racun paling mematikan di seluruh dunia. Gila kan? Bukan cuma di laut, tapi di darat juga kalah. Bayangin aja beberapa miligram racunnya setetes doang, itu cukup buat membunuh ribuan orang dewasa. Racunnya itu neurotoksin kuat banget, langsung nyerang sistem saraf pusat. Korbannya bisa lumpuh total, nggak bisa napas, dan kalau nggak ditangani super cepat, ya udah, wassalam. Makanya dia ini dapat julukan The King. Nah, pertanyaannya, di mana si raja ini nongkrong? Mereka ini biasanya ada di perairan tropis Asia Tenggara, dari Samudra Hindia sampai ke Filipina dan Papua Nugini. Jadi perairan kita, Indonesia ini termasuk salah satu rumahnya guys. Mereka suka di perairan dangkal, sekitar terumbu karang, atau muara sungai. Jadi buat kita yang suka mancing deket-deket karang atau snorkeling, wajib banget waspada tingkat dewa. Walaupun sebenarnya mereka ini pemalu dan gak agresif kalau nggak diganggu. Tapi yang namanya nggak sengaja keinjek atau kesenggol, itu bisa jadi masalah besar. Ingat, respect the ocean, respect its inhabitants. Lanjut ke nomor 2, ada ular laut olive, atau Ipisurus laevis. Nah, kalau si belcher tadi rajanya racun, si olive ini bisa dibilang penguasa wilayah. Kenapa? Karena penyebarannya luas banget guys. Mereka ini salah satu ular laut yang paling sering ditemui di perairan Indo-Pasifik, terutama di sekitar Great Barrier Reef di Australia, sampai ke perairan Papua Nugini dan Caledonia Baru. Jadi, jangkauannya itu super luas. Mereka ini juga nggak pemalu kayak belcher, malah cenderung punya rasa penasaran yang tinggi. Kadang-kadang mereka suka deketin penyelam atau kapal, bukan buat nyerang, tapi karena kepo aja. Tapi jangan salah, meskipun kepo, racunnya tetap bukan main-main. Racun ular laut olive ini campuran kompleks antara neurotoksin dan myotoksin. Artinya apa? Selain menyerang saraf yang bikin lumpuh, racunnya juga menghancurkan jaringan otot. Kebayang nggak sakitnya kayak apa? Otot-otot di tubuh kita bisa rusak parah. Meskipun tingkat fatalitasnya nggak setinggi belcher, gigitannya tetap sangat berbahaya dan butuh pertolongan medis secepat kilat. Jadi kalau lagi diving terus ada ular laut warna coklat zaitun deketin, jangan panik, tapi tetap jaga jarak aman. Jangan coba pegang, jangan coba usir. Sekarang kita kenalan sama si kecil-kecil cabai rawit, ular laut Dubois, atau Ipisurus duboisii. Dari namanya aja udah keren kan? Ular ini sering disebut sebagai salah satu dari 3 ular paling berbisa di dunia, bersaing ketat sama belcher dan taipan pedalaman. Ukurannya emang nggak terlalu besar, tapi jangan pernah remehin kekuatannya. Racunnya itu bro, luar biasa poten. Mereka punya taring yang relatif kecil, jadi kadang gigitannya nggak terlalu terasa sakit di awal. Tapi efek racunnya bekerja dengan cepat dan mematikan. Ini yang bahaya, karena orang bisa aja nggak sadar kalau udah digigit sampai gejalanya muncul. Habitat utama mereka ada di perairan utara Australia. Dari Australia Barat sampai ke Laut Koral, juga di sekitaran Papua Nugini dan Caledonia Baru.
Mereka suka banget sama dasar laut yang berpasir atau berlumpur di kedalaman sampai 80 meter, di mana mereka berburu ikan-ikan kecil dan belut. Ciri khasnya, tubuhnya punya corak belang-belang atau bintik-bintik gelap dengan warna dasar krem atau coklat pucat. Pokoknya, kalau lagi di perairan Australia dan lihat ular dengan ciri-ciri ini, mending langsung menjauh dengan tenang. Ingat, kecil bukan berarti lemah, apalagi di dunia ular laut. Kita geser lagi ke ular yang sering banget ditemui di perairan Asia, termasuk Jepang, Taiwan, sampai ke negara kita, Indonesia. Kenalin, ini ular laut erabu, atau sering juga disebut Laticauda semifasciata. Ular ini punya penampilan yang khas banget, dengan belang hitam putih atau hitam biru yang tegas di sepanjang tubuhnya. Kelihatannya emang cantik dan elegan pas lagi berenang, tapi di balik kecantikannya itu tersimpan bahaya yang serius. Erabu ini termasuk dalam keluarga krait laut, yang artinya mereka punya racun neurotoksin yang sangat kuat. Efek racunnya mirip-mirip sama ular laut lain yang udah kita bahas, kelumpuhan, kesulitan bernapas, dan kerusakan saraf. Yang unik dari erabu, mereka ini semi-akuatik. Artinya, mereka nggak selamanya hidup di air. Kadang mereka juga naik ke darat, biasanya ke pulau-pulau kecil atau bebatuan karang untuk bertelur, atau sekadar istirahat. Di beberapa negara kayak Jepang, ular ini malah ditangkap untuk dikonsumsi, katanya sih buat stamina. Tapi buat kita, para petualang laut, lebih baik kita kagumi keindahannya dari jauh aja. Jangan sampai terpesona sama coraknya terus lupa sama bahaya yang dia bawa. Terakhir, tapi bukan berarti yang paling lemah, kita punya ular laut krait berbelang kuning, atau Laticauda colubrina. Ular ini saudaranya si erabu tadi, sama-sama dari genus Laticauda. Makanya penampilannya juga mirip-mirip, dengan pola belang yang sangat mencolok. Biasanya kombinasi hitam dan kuning, atau hitam dan putih krem. Pola ini bukan buat gaya-gayaan, tapi sebagai peringatan buat predator lain. Awas, gue beracun. Mereka ini juga semi-akuatik, jadi sering banget ditemuin lagi nongkrong di darat dekat pantai. Soal racun, jangan ditanya. Toksisitasnya 10 kali lebih kuat dari racun ular derek, guys. Racun neurotoksinnya bisa menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan dalam waktu yang sangat singkat setelah gigitan. Meskipun mereka cenderung nggak agresif dan lebih suka kabur kalau ketemu manusia, insiden gigitan sering terjadi karena ketidaksengajaan. Misalnya, nelayan yang nggak sengaja ngangkat mereka bareng jaring, atau orang yang lagi jalan di pantai, nggak lihat ada ular ini lagi sembunyi di bebatuan. Jadi keunikan pola tubuhnya yang indah, itu harus jadi pengingat buat kita, untuk selalu ekstra hati-hati. Gila kan guys? Ternyata di bawah laut yang indah itu ada makhluk-makhluk dengan kekuatan super mematikan. Gua harap setelah nonton video ini, kita semua jadi lebih sadar dan waspada. Laut itu bukan cuma tempat kita cari ikan atau rekreasi, tapi juga rumah bagi jutaan spesies, termasuk mereka yang harus kita hormati dan jaga jaraknya. Ingat, mereka nggak akan menyerang kalau nggak merasa terancam. Jadi kuncinya adalah jangan panik, jangan ganggu, dan selalu perhatikan sekitar kita saat beraktivitas di laut. Keselamatan itu nomor 1 bro, jangan sampai hobi kita malah jadi petaka. Nah, itu dia tadi 5 ular laut paling mematikan di dunia versi mancing santai. Kalau kalian punya pengalaman ketemu ular laut atau punya info lain yang menarik, coba deh tulis di kolom komentar di bawah. Gue seneng banget baca-baca cerita dari kalian semua. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini dan ngerasa ini bermanfaat, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like-nya. Dukungan kalian itu energi buat gue untuk terus bikin konten yang lebih gokil lagi. Buat yang belum, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Akhir kata, gue, Mancing Santai, mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Tetap jaga diri, tetap solid, dan sampai jumpa di petualangan gue selanjutnya. Siap!